Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti AMD sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita sepanjang hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari Ulangan pasal 22 ayat 6 dan 7. Ada satu hal yang kita perlu renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nanti saudara Ati akan bantu kita membaca bagian ini, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami menyerahkan perenungan saat teduh kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Adi, Ulangan 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ulangan 22 ayat 6 sampai 7. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Nah saudara, dalam kehidupan kita ada yang namanya rantai makanan. Betul ya saudara ya. Ada rantai makanan, kalau salah satu mata rantai makanan itu, maka komunitas tertentu bisa terancam kehidupannya. Oleh karena itu, mata rantai makanan ini harus terpelihara dengan baik supaya ekosistem kehidupan itu dapat terpelihara dan dapat dilestarikan tanpa harus merusak atau membinasakan sebuah koloni demi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu mata rantai ekosistem kehidupan ini harus terus dijaga kalau mau terpelihara kelestariannya. Nah, dalam konteks ayat yang kita baca, nampaknya Tuhan juga menginginkan supaya umatnya memelihara kelestarian mata rantai makanan itu sendiri. Sehingga kecukupan, kebutuhan hidup bisa tetap terus terjaga oleh karena keberadaannya itu selalu ada karena terpelihara dengan baik. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa kalau engkau menemukan sarang di mana ada burung di dalamnya, maka janganlah engkau ambil semuanya. Tetapi engkau bisa memilihnya. Induknya engkau lepaskan, anak-anaknya atau telurnya bisa engkau ambil untuk menjadi konsumsi kehidupan. Tapi kalau dua-duanya diambil, maka akan habis, akan punah. Dan kelestariannya akan tidak terjaga dengan baik. Sehingga suatu hari nanti kebutuhan pangan dari sumber ini akan berhenti. Karena mata rantainya kita putus. Karena kelestariannya tidak dijaga. Oleh karena itu kebutuhan hidup harus tetap terjaga. Dan apabila ingin untuk terus tetap dapat terjaga, harus dipelihara dengan baik. Oleh karena itu kita bisa melihat sekarang pemerintah mengambil keputusan supaya kalau memancing ikan dan ikan itu kecil, maka ikannya itu harus dikembalikan. Kalau dia sedang menjaring ikan dan mendapatkan ikan-ikan yang kecil, ikan kecil itu harus dilepas kembali. Demikian juga dengan udang dan semua kehidupan laut yang diambil untuk kebutuhan manusia harus terpelihara. Caranya memelihara sama seperti konsep yang dikatakan dengan Alkitab. Jangan diambil semua, tapi ada yang dilepaskan supaya kehidupan itu, siklus kehidupan itu terus bergulir. Sehingga kebutuhan manusia akan pangan dapat tercukupi senantiasa. Tapi karena kebrutalan manusia, karena ketamakan dan keserakahan manusia, manusia tidak menjaganya. Dihabiskanlah semua komunitas itu bisa menjadi makanan, bisa menjadi museum, bisa menjadi kesukaan, hobi dan sebagainya. Sehingga lama-kelamaan habitat itu menjadi langka. Dan ketika langka dia merusak ekosistem.
Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga kebutuhan kehidupan manusia menjadi langka karena sumber kehidupannya tidak ada lagi. Oleh karena itulah Tuhan menginginkan supaya manusia menjaga pelestarian sumber makanan melalui generasi demi generasi, agar generasi selanjutnya juga melakukan hal yang sama, mengusahakan dan melestarikannya. Orang tua melestarikan, anaknya juga harus diajar untuk melestarikannya, supaya sumber kehidupan itu terjaga dari generasi kepada generasi. Jangan sampai nanti pada satu titik generasi semua makan vegetarian tapi yang palsu. Apa di vegetarian palsu? Telur-telur palsu, ya kan? Ada nggak telur palsu? Ada sekarang telur palsu. Daging juga daging palsu, ya kan? Sekarang kalau kita makan mie ayam, ada dagingnya, daging palsu. Bener nggak, Sean? Ada? Ada, ya. Ada daging palsu sekarang. Jadi kita tidak lagi makan daging yang sesungguhnya, tapi daging palsu. Daging organik, daging yang dibuatan, saudara. Jangan sampai nanti generasi selanjutnya kekurangan protein, kekurangan kandungan-kandungan nutrisi yang sehat bagi mereka. Karena semua makanan mereka adalah makanan-makanan yang palsu. Ya, palsu. Ya, buatan dari tidak yang natural. Ya, seperti orang-orang yang vegetarian itu. Dagingnya daging palsu, udangnya udang palsu, ikannya ikan palsu, ya. Beefnya beef palsu dan sebagainya. Saudara, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala struktur ekosistem yang baik untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu mari kita menjadi umat yang terus memelihara supaya terjaga kebutuhan hidup umat manusia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan itu menyediakan, Tuhan mencukupkan. Oleh karena itulah Allah disebut sebagai Allah yang menyediakan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan hidup anak-anaknya. Sekarang apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita? Yang menjadi kewajiban kita adalah melihat kepada Allah dan percaya kepada Allah. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan memelihara pelestarian ekosistem kehidupan. Baik itu mata rantai sayur-sayuran maupun mata rantai binatang-binatang yang memang menjadi kebutuhan hidup manusia. Karena semua itu juga dicari oleh bangsa-bangsa. Menjadi kebutuhan hidup dari bangsa-bangsa. Sekarang bagaimana kita yang punya kebutuhan hidup yang sama dapat menikmati, tercukupi kebutuhan hidupnya. Saudara, salah satu sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Coba adik lihat Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Sebab itu jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu bisa merusak banyak hal. Kekhawatiran bisa menghancurkan yang seharusnya tidak boleh dimakan. Karena kita khawatir kita tidak bisa menikmati lagi. Sehingga kita merusak ekosistem bumi ini. Kita merusak pantai, kita merusak alam, kita merusak hutan, kita merusak sungai, kita merusak laut. Yang pada akhirnya menjadi bencana bagi hidup manusia. Kenapa itu bisa menjadi seperti itu? Didasari atas kekhawatiran hidup. Karena kekhawatiran hiduplah, maka mereka merusak dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka
lakukan. Oleh karena itu jelas firman Tuhan berkata, kalau kamu menemukan sarang, di situ ada burungnya, lalu kemudian ada telurnya, induknya jangan dimakan, induknya jangan diambil. Lepaskan induknya supaya bisa bertelur lagi, supaya bisa menghasilkan keturunan yang lebih banyak lagi, sehingga kecukupan kebutuhanmu terpenuhi. Tapi kalau khawatir tidak bisa makan lagi, tidak bisa menikmati lagi, maka diambil semuanya. Ketika diambil semuanya, sumbernya tidak ada lagi. Akhirnya terputuslah, tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tercukupi. Kekhawatiran itu mendatangkan kesusahan yang bukan hari esok, tapi kesusahan yang seharusnya kita tidak derita hari ini, kita derita hari ini. Karena kekhawatiran yang berlebihan. Oleh karena itu firman Tuhan ini berkata, coba lihat ayat yang ke-32. Coba Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jangan hidup dalam kekhawatiran sehingga merusak apa yang seharusnya tidak boleh kita rusak. Kesadaran kita harus sampai pada batas di mana kita tahu bahwa Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Pengetahuan iman kita harus mencapai pada sebuah pemahaman bahwa Bapa tahu bahwa kita memerlukan. Sebagaimana bangsa-bangsa memerlukan itu, Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Oleh karena itu jangan dirusak. Karena Tuhan pasti akan memenuhinya. Oleh karena itu mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Untuk pemeliharaan kehidupan kita. Dari generasi kepada generasi. Supaya generasi-generasi kita juga menikmati dari pemeliharaan Tuhan. Terlepas pemeliharaan Tuhan yang satu kepada pemeliharaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu garis bawahi pesan Tuhan berkenaan dengan sumber kehidupan kita. Ayat 33. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita? Jangan rusak sungai, jangan rusak laut, jangan rusak alam semesta ini. Tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari belajar mencukupkan pada apa yang Tuhan sediakan. Ketika kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan, maka kita sebetulnya kita sedang melestarikan kehidupan kita dari generasi kepada generasi. Keserakahan, kerakusan menunjukkan bahwa kita sedang tidak percaya kepada Allah. Keserakahan, ketamakan sedang menunjukkan bahwa kita sedang bergantung pada diri kita sendiri dan khawatir dengan kehidupan kita yang akan datang. Sehingga kita berpikir tidak akan bisa makan lagi. Sehingga kita berpikir tidak akan bisa hidup lebih baik lagi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, maka Dia akan memelihara kehidupan kita. Yuk saudara, cari Tuhan terlebih dahulu. Maka yang lain Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk semua penyertaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dari generasi kepada generasi. Setiap generasi dalam hidup kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk pelayanan di Kayuri. Besok akan ada pelayanan peneguhan pemberkatan nikah. Hari Sabtu akan ada Natal, sekolah minggu. Dan hari Minggu akan ada Natal umum. Kiranya semua disertai dan diberkati Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, kekal selama-lamanya. Demikian juga persiapan demi persiapan Natal di AOW, kiranya Tuhan juga beserta,
Tuhan memberkati, biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hidup kami hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan dari generasi kepada generasi. Amin. Selamat mempersiapkan Natal dan mari kita sungguh-sungguh dukung Natal kita tanggal 22 dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.